Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen plan yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Buku di Toko Sarjana. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen proyek. Perkenalkan, nama saya Adi Dharma dari kelas MI2B, absen 01, dan rekan saya Ika Wi Febriani, nomor absen 10. Saya Master Dwi Aprilia, nomor absen 13. Baik. Berikut adalah daftar isi dari proposal kami. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pendekatan manajemen proyek. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, milestone. Yang kelima, jadwal dasar dan WBS. Yang keenam, rencana manajemen perubahan. Yang ketujuh, rencana manajemen komunikasi. Yang kedelapan, rencana manajemen pengadaan. Yang kesembilan, rencana manajemen risiko. Yang kesepuluh, rencana manajemen staffing. Yang ke-11, kalender sumber daya. Yang ke-12, rencana manajemen biaya. Dan yang ke-13, rencana manajemen kualitas. Yang pertama, pendahuluan. Proposal perancangan sistem informasi penjualan buku di Toko Sarjana dilakukan oleh saya beserta tim. Saya dan tim memulai melakukan proyek ini pada tanggal 12 Mei tahun 2020. Proposal yang kami ajukan untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan sebelumnya, sehingga memudahkan user atau pemilik melakukan pengolahan data. Dengan diajukan proposal ini, perancangan sistem informasi penjualan buku ini dapat memenuhi kekurangan pada sistem yang berjalan sebelumnya. Sisi positif dari pengembangan sistem ini adalah memperbarui sistem pengolahan data secara manual menjadi terkomputerisasi. Yang selanjutnya, pendekatan manajemen proyek. Ada 2 poin. Yang pertama, batasan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Untuk yang pertama, batasan. Ada poin A, sistem informasi ini hanya diperuntukkan bagi pemilik toko dan karyawan atau penjaga toko. Yang B, berbasis desktop. C, komputer terinstall JRE, Java Runtime Environment. D, pembangunan aplikasi membutuhkan software JTK dan IDE NetBeans 8.0. Yang E, menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk poin yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Dalam merancang sistem informasi penjualan buku di Toko Sarjana, ada wewenang dan tanggung jawab tiap posisi dari Adi Dharma dan tim sebagai perusahaan pelaksana proyek sebagai berikut. Berikut adalah tabel yang berisikan nama, jabatan, serta tugas dan wewenang dari masing-masing tim. Yang pertama, Ika Wi Febriani sebagai pemilik proyek memiliki tugas dan wewenang mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek, menyetujui atau menolak permintaan tentang proyek, menandatangani surat perjanjian kontrak, memberikan semua instruksi kepada tim pelaksana proyek. Yang kedua, Adi Dharma sebagai manajer proyek mengatur jalannya proyek sebagai penanggung jawab terhadap perancangan sistem informasi penjualan buku di Toko Sarjana. Yang ketiga, Febri sebagai bendahara memiliki tugas membuat data keuangan tentang perancangan sistem informasi penjualan buku di Toko Sarjana, bertanggung jawab atas uang kas proyek perancangan sistem informasi penjualan buku di Toko Sarjana. Kemudian Ani sebagai sekretaris membuat pembukuan selama proyek perancangan sistem informasi penjualan buku di Toko Sarjana dikerjakan, menginventaris semua barang yang sedang dilaksanakan pada perancangan sistem informasi Toko Sarjana. Kemudian Adi sebagai pengawas lapangan melakukan pengawasan di lapangan ketika proyek sedang berjalan, mempunyai tanggung jawab sepenuhnya di lapangan, membuat laporan untuk diberikan kepada manajer proyek perancangan sistem informasi penjualan buku di Toko Sarjana. Kemudian Marisna Dwi Aprilia sebagai divisi pemrograman menulis, mengupdate, dan memelihara program komputer atau paket perangkat lunak untuk menangani pekerjaan tertentu, melakukan revisi langsung, perbaikan atau perluasan program yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasi atau beradaptasi dengan persyaratan baru. Kemudian Maris sebagai divisi pengujian, memiliki tugas mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai pekerjaan, melakukan percobaan menjalankan program data aplikasi software untuk memastikan bahwa mereka akan menghasilkan informasi yang dikehendaki dan bahwa instruksi sudah benar. Kemudian Ina sebagai divisi analis
memperluas atau memodifikasi sistem untuk melayani tujuan baru atau meningkatkan alur kerja, menguji, memelihara, dan memantau program komputer dan sistem termasuk koordinasi instalisasi program komputer dan sistem, mengembangkan dokumen dan merevisi prosedur desain sistem, prosedur pengujian dan standar kualitas, bisa berkonsultasi dengan manajemen untuk memastikan kesepakatan pada prinsip-prinsip sistem. Selanjutnya, DWI sebagai divisi desain. Mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai pekerjaan. Tanggung jawab dalam hal penyelesaian pembuatan proyek ada di tangan pelaksana sesuai dengan janji yang telah disepakati, bertanggung jawab kepada pemilik proyek. Kemudian, APIL sebagai quality control. Memeriksa hasil pekerjaan yang telah diselesaikan mengenai perancangan sistem informasi penjualan buku di toko sarjana, memeriksa kualitas hasil proyek, memberikan saran kepada pelaksana agar hasil dapat sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian yang terakhir LIA sebagai teknisi, mempelajari hardware komputer dan sistem operasi dengan target yaitu mampu mengatasi kerusakan komputer, merakit komputer dan menyelamatkan data, melakukan beberapa kegiatan yang digarisbesarkan seperti berikut: pengenalan komponen, perakitan, disk operating system, utilities dan troubleshooting software, maintenance hardware, serta backup dan recovery. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. A. Menganalisis proses yang berhubungan dengan transaksi jual beli buku. B. Melakukan pengecekan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan transaksi jual beli. C. Mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi perencanaan penjualan. D. Membangun program untuk sistem yang telah dirancang dan didesain. E. Penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan oleh pemilik proyek. Selanjutnya poin keempat yaitu milestone. Untuk statusnya yaitu proyek dalam tahap pengerjaan, dalam hal ini membuat coding dan mengembangkan aplikasi lanjutan. Untuk hasil dan milestone-nya yaitu pembuatan coding dan pengembangan aplikasi lanjutan. Tanggal perencanaannya dimulai dari tanggal 12 dan selesai pada tanggal 22. Untuk perkiraannya penambahan durasi yaitu 5 hari dan perkiraan biaya untuk penyelesaiannya yaitu 39.180.000. Poin kelima, jadwal dasar dan WBS. Proyek kali ini dimulai pada tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei. Pada tanggal 12 sampai tanggal 15, jenis pekerjaan yang kami lakukan yaitu analisis kebutuhan. Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 17, pembuatan desain. Untuk tanggal 18 sampai tanggal 20, pengkodean program. Dan tanggal 21 sampai tanggal 22, testing dan closing. Selanjutnya, rencana manajemen perubahan. Sistem ini dibuat untuk memperbaiki sistem yang ada sebelumnya, memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan. Solusi yang kami tawarkan adalah A. Merancang sistem informasi penjualan di toko buku sarjana. B. Aplikasi yang dibangun berbasis desktop. C. Dapat digunakan oleh orang awam yang mengerti komputer walaupun hanya dasarnya. D. Dapat membuat laporan dengan cepat dan tersusun. E. Mampu melakukan penyimpanan data buku. Dan yang keenam, penjelasan detail. A. Terdapat menu login untuk user pengguna toko ketika membuka aplikasi. B. Disediakan menu penjualan untuk melakukan transaksi dengan pelanggan. C. Penginputan data tersimpan ke dalam database dan dapat digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Oke, untuk selanjutnya rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi ini menetapkan kerangka komunikasi untuk proyek ini. Ini akan berfungsi sebagai panduan untuk komunikasi sepanjang proyek dan akan diperbarui ketika persyaratan komunikasi berubah. Rencana ini mengidentifikasi dan menentukan peran anggota tim proyek aplikasi sistem informasi penjualan buku di toko sarjana karena berkaitan dengan komunikasi. Ini juga mencakup matriks komunikasi yang memetakan persyaratan komunikasi proyek ini dan perilaku komunikasi untuk pertemuan dan bentuk komunikasi lainnya. Direktori tim proyek juga disertakan untuk memberikan informasi kontak untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proyek.
Direktori tim proyek untuk semua komunikasi adalah ini tabelnya yang berisi nama, jabatan, email, serta telepon dari anggota tim. Kemudian, rencana manajemen pengadaan. Di sini, aplikasi sistem informasi penjualan buku di toko buku Sarjana membutuhkan sebuah server komputer dengan spesifikasi hardware, prosesor Intel Core i3, kapasitas RAM memori minimal 4 GB, kapasitas penggunaan harddisk minimal 300 GB, mini printer Pixma E4270, kemudian software sistem informasi Windows 10, NetBeans 7.0.1 dan JTK 9. Uraian rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan solusi yang diajukan. Yang pertama adalah sasaran. Sasaran dari pembangunan sistem informasi penjualan buku ini adalah untuk mengatasi permasalahan pada toko tersebut. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Yang A, membuat waktu lebih efektif saat proses penjualan. Yang B, mempermudah pembuatan laporan keuangan. C, mempermudah pengecekan buku karena telah diinputkan sebelumnya. Yang D, menghemat pembelian kertas atau buku dan alat tulis. Yang E, mengurangi ruang penyimpanan. Kemudian tinjauan. Tinjauan diadakannya proyek ini yaitu agar produk dari proyek dapat digunakan untuk meringankan pekerjaan user, membantu mempermudah seluruh pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara manual, juga menangani proses penjualan di mana akan terjadi sebuah proses perhitungan ketika transaksi pembayaran. Dengan adanya sistem ini, selain untuk mengurangi ruang penyimpanan data, juga dimaksudkan untuk mempermudah proses perhitungan dan memberi bukti transaksi kepada konsumen. Selanjutnya yaitu rencana manajemen resiko. Untuk identifikasi resiko, di sini kami akan mengidentifikasi resiko pada proyek. Yang pertama, kerusakan pada sistem, kedua, kerusakan pada database sistem, ketiga, kesalahan pada program, dan yang terakhir, kesalahan logika program. Untuk penanganan resikonya, jika terjadi hal seperti yang saya sebutkan tadi, maka kami siap membantu dengan memberikan garansi program dan support program. Untuk garansi programnya merupakan garansi yang dilakukan apabila ada kendala pada sistem informasi penjualan buku di toko Sarjana. Garansi tersebut antara lain A, garansi kerusakan sistem, B, garansi perubahan, C, maintain sistem. Untuk support program, yang A, support by call, B, support by email. Untuk poin ke-10, yaitu rencana manajemen staffing. Untuk yang pertama itu yaitu pemilik proyek, yaitu Ika Wahyu Febriani. Selanjutnya manajer, yaitu Adi Dharma. Dilanjutkan bendahara, yaitu Febri, dan sekretaris, yaitu Ani. Selanjutnya divisi program Marisma Dwi Aprilia, divisi pengujian yaitu Maris, divisi analis yaitu Ina, dan divisi desain yaitu Dwi. Untuk office boy yaitu Sony. Baik, di sini poin ke-11 kalender sumber daya. Di sini kalender sumber daya menunjukkan grafik. Yang berwarna biru muda menunjukkan bulan. Kita lakukan pada bulan 5, yaitu bulan Mei. Lalu untuk yang berwarna biru tua itu menunjukkan jam. Nah, di sini jam maksimal yaitu 160 jam pada jabatan pemilik proyek, bendahara, dan juga teknisi. Untuk jam minimal paling rendah yaitu divisi pengujian. Selanjutnya untuk poin ke-12, rencana manajemen biaya. Di sini yang pertama, biaya pengadaan. Biaya pembelian perangkat membutuhkan waktu 1 hari dengan harga 7.200.000. Dan yang kedua, biaya instalasi perangkat membutuhkan waktu 1 hari dengan harga 80.000. Total biaya dari biaya pengadaan yaitu 7.280.000. Lalu yang kedua, biaya proyek. Di sini analisis sistem membutuhkan 4 hari. Per hari yaitu 100.000 dan jumlah
dari harga tersebut 400.000. Dan yang kedua, desain database membutuhkan waktu 2 hari dengan harga per hari 150.000, di total dengan jumlah harga 300.000. Lalu yang ketiga, coding dan testing membutuhkan waktu 3 hari dengan per hari 800.000, membutuhkan biaya sebesar 24 juta. Lalu yang keempat, implementasi membutuhkan waktu 2 hari dengan harga 500.000 per hari, di total menjadi 1 juta. Untuk biaya lain-lain kita lakukan langsung harga 6.200.000. Total biaya dari kedua Biaya proyek dan juga biaya pengadaan tersebut adalah 31.900.000. Selanjutnya yaitu rencana manajemen kualitas. Hasil dari pelaksanaan proyek adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolahan data, pembuatan laporan, dan transaksi penjualan. Dilengkapi dengan fitur login dan logout sehingga sistem ini tidak akan dapat dibuka oleh pihak yang tidak diberi wewenang karena menggunakan password dan username. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Kami sekelompok mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf, saya